Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agung selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi pangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febila Dian Prasetya dari kelas reguler A dengan NIM P13374312200033. Saya di sini akan memberikan edukasi terkait materi kualitas air. Menurut Hamdiati tahun 2010, air merupakan materi penting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air, misalnya sel hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sebagian besar tersusun oleh air, yaitu lebih dari 75% isi sel tumbuhan atau lebih dari 67% isi sel hewan. Air merupakan kebutuhan esensial bagi manusia. Sebanyak 70% komposisi tubuh manusia adalah air. Air minum dibutuhkan untuk memenuhi asupan cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Pada wilayah perkotaan, seringkali terjadi kelangkaan air tawar bersih yang menjadi bahan baku untuk sumber air minum. Pencemaran sungai oleh limbah domestik dan limbah beracun dari industri mengurangi keberadaan sumber air bersih. Untuk pertama kalinya, Indonesia memproduksi air minum dalam kemasan atau AMDK pada tahun 1972. Tingginya minat masyarakat dalam mengkonsumsi AMDK dan semakin mahalnya harga AMDK mendorong tumbuhnya depo-depo air minum isi ulang atau AMDP di berbagai tempat, terutama sekitar daerah perkotaan dan daerah kampung. Proses pengolahan air minum pada prinsipnya harus mampu menghilangkan semua jenis polutan, baik pencemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Depot air minum isi ulang sampai saat ini masih ada yang belum memenuhi standar besi baku untuk memproses air minum. Beberapa penyakit menular sewaktu-waktu meluas menjadi wabah atau epidemi karena tercemarnya air minum isi ulang. Diketahui bahwa air tersebut banyak yang telah terkontaminasi oleh bakteri. Hal itu disebutkan oleh Sulistyawati pada tahun 2003. Pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan. Pemeriksaan secara mikrobiologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi. Umumnya ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform atau fecal coliform. Bakteri coliform merupakan bakteri berbentuk basil yang termasuk bakteri intestinal, yaitu hidup di dalam saluran pencernaan manusia. Bakteri coliform fecal biasanya berasal dari tinja. Bakteri coliform fecal merupakan bakteri indikator pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fecal menjadi indikator pencemaran dan indikator kualitas air dikarenakan jumlah klorinnya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Escherichia coli dan Enterobacter aerogenes merupakan bakteri coliform. Hal itu disebutkan oleh Surano pada tahun 2018. Sampel penelitian diperoleh dari 5 depo air minum isi ulang di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Sampel diambil sebanyak 1000 ml secara aseptis, dimasukkan pada botol whisper steril. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada laboratorium. Pengujian kualitas air minum secara mikrobiologis dilakukan dengan metode Most Probable Number atau MPN. Merupakan uji yang mendeteksi sifat fermentasi coliform dalam sampel dengan 3 tahapan uji, yaitu uji pendugaan, uji penegasan, dan uji lengkap. Uji pendugaan bertujuan untuk mengetahui keberadaan bakteri coliform pada sampel air minum isi ulang.
Langkah pertama, kita nyalakan bunsen sebagai alat untuk menghindari kontaminasi. Diambil media laktosbrod sebanyak 10 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, masukkan tabung durham secara terbalik ke dalam tabung reaksi. Pastikan tidak ada gelembung pada tabung durham. Diambil 1 ml air sumur. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi media laktosbrod. Setelah itu diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Hasil inkubasi selama 1 kali 24 jam menunjukkan adanya perubahan warna pada media menjadi lebih keruh dan adanya gas yang berada di dalam tabung durham. Berdasarkan tabel 1, bahwa 4 dari 5 sampel mengandung bakteri coliform dengan jumlah bakteri berdasarkan nilai indeks MPN yang bervariasi. Nilai MPN yang tertinggi pada sampel AM05 dan AM02 masing-masing sebesar 20 dan 28 koloni bakteri per 100 ml air minum isi ulang. Keberadaan bakteri coliform pada sampel air minum isi ulang menunjukkan tingkat sanitasi dan kebersihan air minum isi ulang yang masih minim. Sanitasi yang kurang, baik dari penjama makanan atau penjual, dapat menjadi sumber penyakit bagi konsumen dan dapat menyebar kepada masyarakat. Hal itu dikemukakan oleh Palani et al. Pada tahun 2012. Deteksi keberadaan bakteri coliform dilakukan dengan melihat uji positif sebagai masa inkubasi. Media uji positif akan menghasilkan gas yang terperangkap di dalam tabung durham. Selain itu, dapat dilihat dari warna media juga akan menjadi keruh. Adanya gelembung gas sebagai akibat dari fermentasi laktosa pada media oleh bakteri coliform. Sementara kekeruhan media menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan bakteri. Tahap kedua dari uji MPN ialah uji penegasan. Uji penegasan merupakan uji lanjutan untuk mendeteksi keberadaan bakteri coliform fekal dari sampel air minum isi ulang. Selanjutnya, masukkan media BGLB sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, masukkan tabung durham secara terbalik ke dalam tabung reaksi. Pastikan tidak ada gelembung pada tabung durham. Uji penguat dengan mengambil 1 ml sampel yang positif dari media laktosbrod. Setelah itu diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Hasil inkubasi selama 1 kali 24 jam menunjukkan adanya perubahan warna pada media menjadi lebih keruh dan adanya gas yang berada di dalam tabung durham. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa sampel air minum isi ulang AM02 dan AM05 positif mengandung bakteri coliform fekal. Proses fermentasi laktosa yang terdapat pada media uji laktosbrod terjadi karena adanya aktivitas bakteri coliform fekal yaitu Escherichia coli. Fermentasi gula akan menghasilkan asam piruvat dan asam asetata. Reaksi anaerobik ini akan memunculkan gelembung gas CO2 atau karbon dioksida yang selanjutnya akan mendesak ruang tabung durham dengan posisi terbalik. Jika dalam waktu lebih dari 24 jam, maka akan semakin banyak ruang gas yang akan terbentuk pada tabung durham pada reaksi yang positif. Reaksi negatif tidak menunjukkan adanya keberadaan bakteri, dengan ditandai tidak terbentuknya gelembung gas pada tabung durham. Hal itu dikemukakan oleh Kusuma pada tahun 2009, serta Putri dan Kurnia pada tahun 2018. Dipijarkan jarum ose pada bunsen agar steril.
inokulasikan sampel positif dari media BGLB ke permukaan media EMB dengan jarum ose secara kuadran. Kemudian inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Hasil menunjukkan jika pada media EMB terdapat koloni yang berwarna hijau metalik, maka dapat dipastikan air itu mengandung bakteri coliform. Bakteri Escherichia coli merupakan indikator kebersihan dan keamanan konsumsi air minum. Deteksi keberadaan bakteri ini dilakukan dengan menginokulasi sampel ke dalam media uji selektif eosin methylene. Media uji ini mengandung eosin yang akan menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan menyokong pertumbuhan bakteri gram positif. Uji positif terhadap pertumbuhan Escherichia coli yaitu pertumbuhan koloni berwarna hijau metalik mengkilap. Warna koloni bakteri terbentuk karena adanya mekanisme berfluoresensi atau memancarkan cahaya, sehingga menghasilkan kilap logam atau metalik dan terjadi reaksi antara methylene group dan bakteri Escherichia coli. Hal itu dikemukakan oleh Bama et al. Pada tahun 2014 serta Pipstari et al. Pada tahun 2015. Beberapa penelitian menyatakan bahwa bakteri probiotik seperti bakteri Asamocta memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli melalui mekanisme antagonistik dan melalui metabolik yang dihasilkan seperti bakteriosit. Hal tersebut dikemukakan oleh Ramiati dan Mumpuni pada tahun 2017. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata maupun edukasi yang saya berikan kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.